Mengatakan kubur itu barokah, nggak ada dalilnya. Nggak ada di muka bumi kuburan barokah. Kalau di masjid tidak bisa menangis, berdoa di kuburan bisa menangis. Kalau sholat di masjid tidak bisa khusyuk, sholat di kuburan lebih khusyuk. Maka ini adalah ziarah yang bid'ah, yang tidak diperbolehkan, yang diingkari oleh para ulama. Yang mengingkari siapa? Ulama mazhab Syafi'iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat yang berbahagia, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum berziarah kubur. Simak penjelasannya. Ziarah kubur boleh. Perhatikan, saya nggak larang orang ziarah kubur. Ziarah kubur syar'i boleh. Ziarah kubur. Tapi mengkeramatkan kubur, mengatakan kubur itu barokah, nggak ada dalilnya. Nggak ada di muka bumi kuburan barokah. Orang datang ke sana kemudian sampai minta-minta nangis, ini syirik. Harus dilarang dan dijelaskan kepada umat. Kita nggak boleh biarkan. Justru kita sayang kepada mereka. Ketika ada orang berbuat beda, melakukan perbuatan beda yang nggak ada contoh Nabi, kita jelaskan. Dan kita sama sekali bukan menyinggung orang, menyakiti orang, enggak. Menyampaikan kebenaran. Karena agama poros yang ditegakkan di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid, mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Harus tegak. Masa kita mau biarkan orang bergelimang dengan kesyirikan, orang bergelimang dengan bid'ah? Nggak boleh kita biarkan. Itulah tadi penjelasan dari Ustadz Yazid. Selanjutnya kita dengarkan dari Ustadz Piranda. Ziarah kubur sunnah, ya. Ziarah kubur adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sungguhnya ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Dan ini sunnah Nabi. Tujuan dari ziarah kubur dua. Pertama, mengingat akhirat. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur. Karena penghuni kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kapan dua tujuan ini dirubah, malah berbalik minta kepada penghuni kubur, maka ini ziarah yang bid'ah, bahkan ziarah yang syirik. Sesungguhnya penghuni kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karenanya tatkala dia sudah meninggal, dia tidak bisa lagi mandi sendiri, maka kita yang memandikannya. Dia tidak bisa lagi pakai baju sendiri, maka kita yang mengkafankannya. Dia tidak bisa lagi masuk dalam rumahnya kecuali kita yang mengantarkannya dalam kuburan. Dan dia butuh untuk didoakan. Bahkan yang mati syahid, orang-orang yang meninggal dunia, ya, meskipun mati syahid, dia hidup namun hidup dalam alam barzakh, bukan sebagaimana hidup di alam dunia. Karenanya kita sepakat, para ulama sepakat, kalau ada orang sesoleh, orang paling soleh di dunia ini kalau meninggal dunia, ya, maka hartanya diwariskan atau tidak? Diwariskan. Kenapa? Dia sudah meninggal dunia. Istrinya boleh dinikahi atau tidak? Boleh dinikahi. Karena meskipun dia hidup namun hidup dalam alam barzakh, bukan dalam alam nyata. Kalau dia hidup sebagaimana alam nyata, maka istrinya tidak boleh dinikahi, hartanya tidak boleh diwarisi. Akan tapi dia hidup dalam alam barzakh. Karenanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mendoakan para syuhada Uhud. Para syuhada Uhud jelas masuk surga, namun perlu didoakan. Bahkan Nabi SAW tatkala menceritakan perang Mu'tah, Nabi SAW mengatakan, faqutila Zaid syahidan, Zaid mati syahid, istaghfiru li akhikum, doakanlah ampunan bagi si Zaid yang mati syahid. Nabi mengatakan, doakanlah ampunan bagi Ja'far bin Abi Thalib yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid perlu kita doakan agar ditambah ampunan, ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita minta-minta kepada penghuni kubur. Jadi kapan ziarah kubur yang harusnya fungsinya mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur dirubah fungsinya malah untuk beribadah di situ, malah untuk minta-minta kepada penghuni kubur, ya, bahkan berdoa diminta kepada penghuni kubur. Kalau di masjid tidak bisa menangis, berdoa di kuburan bisa menangis. Kalau sholat di masjid tidak bisa khusyuk, sholat di kuburan lebih khusyuk. Maka ini adalah ziarah yang bid'ah, yang tidak diperbolehkan, yang diingkari oleh para ulama. Yang mengingkari siapa? Ulama mazhab Syafi'iyah. Dan saya sudah nukil banyak perkataan Al-Imam Nawawi, Imam Syafi'i tentang masalah ini, mencari barokah dari kuburan-kuburan. Yang jadi masalah sekarang, kuburan-kuburan menjadi saingan bagi masjid-masjid. Oleh karenanya kuburan-kuburan yang ramai didatangi, yang ada masjid-masjidnya, ada masjid-masjid yang ramai didatangi, yang ada kuburan wali-wali. Kalau tidak ada kuburannya, sepi masjid tersebut. Itulah tadi penjelasan dari Ustadz Yazid. Selanjutnya kita dengarkan dari Ustadz Akil Sirot.
ziarah kubur musyrik, tawassul karo Kanjeng Nabi musyrik. Lah ning Qur'ane ana Pak, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Lamun ana wong dosane gede-gede, kula contohnya kula dosane gede-gede akeh, toli tekan menghadap kamu Muhammad, datang kepadamu Muhammad, kemudian orang itu istighfar, dan Muhammad kamu juga ikut memohonkan maghfirah untuk orang itu, maka Allah pasti mengampuni. Jadi lamun kula akeh dosane teko nang Madinah istighfar, Rasulullah ACC melu njalukna ning Gusti Allah supaya kula diapura, jadi tawassul, maka Allah pasti ngapura. Itulah tadi penjelasan dari Kiai Akil Sirot. Kita dengarkan selanjutnya yaitu penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Tentang ziarah kubur, apakah ada perintah anjuran untuk ziarah kubur pada umumnya? Ada. Mana hadisnya? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur, karena dulu orang ziarah kubur minta-minta sama yang dikubur. Maka setelah itu ala fazuruha, setelah ajaran Islam kuat, silakan ziarah kubur. Guna ziarah kubur 3: tazkiratan lil maut, ingat mati; tudmi'ul ain, meneteskan air mata; turiqul qulub, melembutkan hati. Yang hatinya keras nengok kubur hatinya lembut. Yang suka shopping ziarah kubur berhenti shopping. B. Ziarah makam Rasulullah ada enggak? Ya. Siapa dia? Abdullah bin Umar bin Khattab. Setiap kali dia pulang, dia tidak ke rumah. Setiap kali dia pulang dari dagang bisnis, dia tidak pulang ke rumah, tapi dia tegak di depan makam Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Abu Bakrin Siddiq, assalamu alayka ya Abatah. Baca biografi Abdullah bin Umar bin Khattab. Itulah tadi penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Das'ad Latif. Boleh ziarah kubur, tapi jangan kau salah paham. Ziarah kubur tujuannya 1, mengingat kamu akan mati. 2, menghindari fitnah dunia. Jangan sampai ke orang di kampung, bagusnya rumahnya, mewahnya rumahnya, tidak pernah pergi dan lihat bapaknya. Jangan lagi kopi minta-minta, Bu. Kau terpilih mau matu cale. Li suka mak geret dendek. Apalagi dongok-dongok begitu. Itulah penjelasan atau pendapat dari masing-masing ustadz tentang hukum ziarah kubur. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.